Magang atau kerja di Jepang terdengar menggiurkan, gaji besar, hidup enak, pulang ke Indonesia kaya raya. Tetapi apa benar realitanya kayak gitu? Berikut saya share 3 alasan jangan magang atau kerja di Jepang. Halo, saya Sasuke dari Bali Saya Channel. Saya orang Jepang yang besar di Indonesia dan punya pengalaman kerja 12 tahun di Jepang. Magang atau kerja di Jepang tentunya akan memberikan banyak hal-hal positif. Pengalaman kerja dengan standar Jepang adalah salah satunya. Tetapi tentunya banyak juga sisi negatifnya atau hal-hal yang tidak sesuai dengan bayangan atau harapan kalian. Tidak ada salahnya kita lihat hal-hal negatif yang mungkin terjadi jika magang atau kerja di Jepang, sehingga kalian bisa menimbang-nimbang dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Berikut ini 3 alasan kenapa kalian jangan magang atau kerja di Jepang. 1. Gaji murah, lembur tidak dibayar, waktu kerja yang lama. Semua pekerja yang bekerja di Jepang ada di bawah perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan Jepang. Ini artinya gaji magang atau Ginoji Shusei juga mesti di atas upah minimum regional Jepang. Waktu kerja adalah 8 jam per hari, 40 jam per minggu. Lembur, kerja larut malam, atau kerja di hari libur harus dihitung sebagai upah ekstra, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi, realitanya banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja magang oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja Jepang, di tahun 2018, dari 7.344 perusahaan yang menerima Ginoji Shusei atau pekerja magang, 5.160 perusahaan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap pekerja magang. Jadi, 70,4% kemungkinan hak Anda akan dilanggar jika magang di Jepang. Gampangnya seperti itu. Ini realita, data real dari pemerintah Jepang. Dari pelanggaran-pelanggaran saya sebut tadi, yang paling sering terjadi adalah 1. Pelanggaran jam kerja 23%. Yang artinya waktu bekerja kalian sangat-sangat panjang sampai melanggar peraturan. Yang nomor 2, pelanggaran keamanan kerja. Ini juga 23%. Misalnya, kalian diminta mengoperasikan mesin tanpa training yang memadai. Atau lingkungan kerja kalian sudah berbahaya, tidak mengikuti aturan yang berlaku. Yang nomor 3, pelanggaran peraturan pekerjaan. Ini 8%. Gaji lembur nggak dibayar, nggak diberi libur, atau pelanggaran-pelanggaran lain terhadap kontrak kerja kalian seperti yang sudah ditandatangani. Alasan kenapa jangan magang di Jepang yang nomor 2 adalah tindakan kekerasan, rasisme, pelecehan, dipecat. Seperti dari data pelanggaran di atas, banyak dilaporkan juga kejadian kekerasan seperti dipukul oleh atasan, pasportnya ditahan, diancam dipulangin, bahkan ada juga yang luka saat kerja nggak dibawa ke rumah sakit. Ini untuk menyembunyikan kecelakaan kerja. Ada juga laporan pegawai magang wanita dipanggil ke kantor shacho atau bos, pantatnya diraba-raba. Ada juga kasus pegawai magang dipecat. Ini bukan karena pegawai magangnya nakal atau nggak mampu, melainkan pandemi juga berdampak buruk terhadap perekonomian Jepang. Jadi perusahaan-perusahaan penerima mesti melakukan PHK. Belum lagi isu-isu rasisme bagi pegawai magang di Jepang. Yang nomor 3, sistem yang terlalu ribet dan peraturan yang kurang memadai. Untuk menerima pekerja magang, perusahaan di Jepang harus melalui organisasi pengawas atau dalam bahasa Jepangnya disebut kandidantai. Kandidantai. Dilihat dari gambar ini, organisasi pengawas ini memiliki kekuasaan yang besar. Mereka seharusnya berbentuk organisasi non-profit, tetapi kenyataannya nggak seperti itu. Belum lagi dengan sistem ini, pasti ada agen di Indonesia dan ada juga pihak-pihak lain di antara perusahaan penerima dengan organisasi pengawas ini. Dengan sistem ini, apa yang terjadi? Agen di Indonesia perlu uang, agen di Jepang juga perlu uang, sedangkan organisasi pengawas yang mestinya non-profit juga mau uang. Nah, dari mana dapat uangnya? Uang yang dibutuhkan akan dibebankan ke yang mau magang. Sampai teman-teman ngutang, jual sawah, jual tanah, jual sapi, dan juga dibebankan ke perusahaan yang mau menerima. Jadi perusahaan penerima magang punya budget untuk menerima satu orang pegawai magang, misalnya 300.000 yen per orang per bulan.
Akhirnya dipotong biaya agent, biaya organisasi pengawas, dan lain-lain. Akhirnya sampai ke yang magang itu cuma 100.000 yen. Belum dipotong biaya makan, biaya rumah, yang teman-teman terima akhirnya di bawah UMR Jepang. Ini yang kerap terjadi dengan sistem seperti ini. Dan 95% dari penerima pegawai magang pakai sistem ini. Ada juga sistem seperti ini. Perusahaan langsung merekrut pegawai magang, tapi perusahaan kecil menengah Jepang nggak mampu. Perusahaan besar aja yang mampu pakai jalan ini. Jadi yang pakai cara ini hanya 5%. Begitu juga dari segi peraturan. Di Jepang sekarang terjadi perdebatan mengenai penerimaan lebih banyak TKA. Di satu sisi diperlukan banyak tenaga kerja asing di Jepang. Di sisi lain, peraturan, sistem, sosial, mental orang Jepang itu belum siap. Sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, pelecehan terhadap pegawai magang. Bagi teman-teman yang kesulitan dan ingin mengajukan pengaduan, silakan hubungi nomor ini. Dan saya juga sudah cantumkan homepage instansi ini. Instansi ini adalah pengawas di bawah Kementerian Hukum, Ketenagakerjaan, dan Kesehatan Jepang. Teman-teman bisa bertanya atau konsultasi dalam bahasa Indonesia. Kerja atau magang di Jepang seringkali tidak seindah bayangan kita semua. Saya sendiri kerja di Jepang selama 12 tahun, nggak pernah kerja sesuai dengan jam kerja, pasti lebih. Dulu saya juga sering ditampar, dilemparin asbak lah, lembur nggak dibayar. Ya balik lagi ke orangnya masing-masing. Saya menganggap itu sebagai pengalaman yang berguna bagi saya. Tetapi tetap hak-hak pegawai mestinya diberikan kalau mereka telah melakukan kewajiban mereka. Pemerintah Jepang juga banyak melakukan perubahan-perubahan, update mengenai peraturan, walaupun menurut saya belum cukup. Walaupun saya upload video seperti ini, bukan berarti saya menentang teman-teman untuk magang di Jepang atau anti-Jepang. Banyak hal-hal positif, tetapi teman-teman berhak tahu seperti apa realita pegawai magang. Dan dengan informasi ini, teman-teman bisa menimbang-nimbang worth it nggak magang di Jepang. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini untuk video selanjutnya. ご視聴ありがとうございます。それではまた。